Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Andre Firmansyah dari Program Studi Manajemen Rekayasa Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya merupakan mahasiswa yang sedang menjalani program magang, tepatnya di PT Semen Indonesia Pabrik Tuban. Untuk itu, saya akan mempresentasikan sistem instrumentasi Crusher Tuban 1 untuk mengkonversi nilai pada mata kuliah sistem instrumentasi industri. Berhubung saya magang di PT Semen Indonesia, Semen Indonesia sendiri merupakan industri yang bergerak dalam bidang pertambangan dan produksi semen terbesar di Indonesia. Perusahaan tersebut mendirikan pabrik di Tuban, tepatnya di Desa Sumber Arum, Kecamatan Kerek, yang beroperasi sejak tahun 1994. Pabrik semen di Tuban terus mengalami perkembangan yang pada awalnya hanya satu pabrik menjadi 4 pabrik guna memenuhi kebutuhan produksi semen yang terus meningkat. Dalam memenuhi kebutuhan produksi semen, pabrik Tuban memiliki 4 crusher plant yang terdiri dari Tuban 1, Tuban 2, Tuban 3, dan Tuban 4. Area crusher merupakan bagian dari proses ekstrasi dan persiapan bahan baku dalam pembuatan semen. Proses yang terjadi di area crusher yaitu penggilingan, size reduction, material batu kapur, dan tanah liat menjadi ukuran maksimal 10 cm, kemudian digunakan untuk membuat beberapa produk berupa mix pile, correction pile, dan dolomite pile. Ada beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu area crusher Tuban 1, kedua alat dan mesin pada area crusher Tuban 1, ketiga instrumen dan equipment, keempat PFD dan PNID, yang kelima yaitu kesimpulan. Area crusher Tuban 1. Crusher Tuban 1 atau TB1 pada pabrik Tuban terdapat 3 mesin, yaitu 3 mesin crusher, 2 crusher limestone, dan 1 crusher clay. Crusher Tuban 1 merupakan plant crusher terdekat dengan crusher control room atau CCR. Crusher limestone dan crusher clay bersebelahan, tidak jauh seperti plant crusher lainnya. Untuk memperdalam pengetahuan kita mengenai area crusher Tuban 1, kita akan membuka maps dan akan saya jelaskan area-area di crusher Tuban 1. Baik, jadi untuk tanda merah ini merupakan lokasi crusher operation atau bagian operasi crusher. Terus ada truk-truk ini merupakan crusher limestone. Ada 2 mesin di area crusher limestone. Terus di belakangnya terdapat storage clay dan crusher clay. Jadi tidak jauh dari antara kedua jenis crusher tersebut, hanya
berdampingan antara depan dan belakang. Di sini kurang lebih untuk crusher clay-nya, ini crusher limestone-nya. Nah, untuk storage ini dibagi menjadi dua. Storage yang panjang, yang tepatnya pada storage yang ini merupakan storage clay tuban 1. Sedangkan sebelahnya yang sini merupakan storage clay tuban 2. Untuk area crusher sendiri, selain ada kantor operasi atau CCR, ini jadi satu. Terus ada lagi PLIC atau pemeliharaan listrik instrumentasi crusher, dan di sini merupakan kantor mekanik atau pemeliharaan mesin crusher. Setelah material dimasukkan ke material kapur dimasukkan ke limestone crusher, material akan diarahkan ke bagian sini, kurang lebih di sekitar gedung putih ini atau bangunan dengan atap putih ini, yang kemudian clay akan dimasukkan ke crusher dan akan bertemu di gedung putih tersebut. Jika produk yang dihasilkan atau yang diinginkan adalah correction, maka yang dimasukkan hanya limestone saja atau batu kapur. Jika menginginkan produk mix pile, maka harus ada campuran tanah liat, dan juga terkadang untuk bahan alternatif ada campuran limbah. Setelah kedua material tersebut tercampur, material akan diarahkan ke conveyor atau akan diarahkan conveyor untuk storage tuban 1. Nah, ini merupakan storage tuban 1. Ada conveyor yang mengarah ke sana untuk mengarahkan material. Oke, mungkin itu saja untuk pengenalan area crusher. Nah, ini storage tuban 1. Yang berikutnya yaitu pembahasan alat dan mesin. Yang pertama yaitu hopper. Hopper adalah tempat penampungan material sementara sebelum diumpankan ke crusher dengan alat pengumpan feeder. Jadi hopper adalah tempat penampungan material, dan hopper ini ada di area crusher limestone dan ada di area crusher clay. Bentuk dari hopper sendiri itu seperti piramida terbalik dengan lubang atau persegi yang lebar di bagian atas dan persegi kecil di bagian bawah. Fungsi dari hopper yaitu menampung material dan akan diarahkan ke bawah untuk material jatuh ke wobbler feeder atau
pengumpan atau feeder gitu. Alat berikutnya yaitu wobbler feeder. Wobbler feeder ini alat yang berada di area crusher limestone. Feeder terletak di dasar hopper, sehingga material yang dimasukkan ke hopper akan langsung jatuh ke feeder atau pengumpan. Feeder adalah alat pengumpan material dari hopper ke mesin crusher. Jadi, material yang telah dijatuhkan ke hopper akan diumpankan ke crusher oleh feeder. Untuk wobbler feeder itu berada hanya di crusher limestone. Sedangkan untuk di area clay itu menggunakan apron. Kurang lebih namanya apron conveyor. Untuk wobbler feeder dan apron conveyor memiliki fungsi yang sama, yaitu mengumpankan material dari hopper ke mesin penggiling atau crusher. Berikutnya yaitu crusher. Ada dua jenis crusher di area crusher Tuban 1, yaitu crusher limestone dan crusher clay. Untuk crusher limestone merupakan alat penghancur batu kapur untuk menghasilkan batu dengan ukuran yang lebih kecil, maksimal 10 cm. Mesin crusher limestone berjenis hammer mill. Hammer mill merupakan alat pemecah yang berbentuk palu yang digantung pada piringan atau silinder dan digerakkan oleh motor dengan putaran yang cepat. Prinsip kerja crusher limestone hammer mill yaitu material yang diumpankan feeder akan dihantam palu-palu yang berputar dengan kecepatan tinggi. Material tersebut akan tertekan pada breaker plate sehingga akan terpukul berkali-kali hingga material jatuh menjadi kecil dan melewati saringan dengan ukuran batu yang ditentukan. Jadi dari wobbler feeder material akan jatuh dan terhantam hammer mill atau palu-palu yang akan dibenturkan ke breaker plate. Material yang dihantam hammer mill berkali-kali akan pecah dan menghasilkan ukuran batu yang lebih kecil dan ukuran batu yang sesuai atau kurang dari atau maksimal 10 cm akan dapat jatuh melewati saringan yang ada di crusher. Nah, untuk material yang jatuh tersebut akan jatuh ke belt conveyor yang berada di bawah crusher. Setelah jatuh ke belt conveyor, material akan dibawa ke storage pile. Yang berikutnya clay crusher. Clay crusher merupakan alat pencacah tanah liat berjenis double roller crusher. Kalau kita lihat di gambar, yaitu yang kanan, yang ada 2 roll bergigi.
Jadi material tanah liat yang jatuh akan dicacah menggunakan 2 roll bergigi sehingga tanah tersebut tidak lengket satu sama lain dan menjadi cacahan atau tanah yang telah tercacah. Setelah itu material yang tanah liat yang telah dicacah akan jatuh ke belt conveyor. Berikutnya kita membahas belt conveyor. Belt conveyor atau sabuk berjalan adalah alat transportasi yang digunakan untuk memindahkan material dari suatu tempat ke tempat lainnya. Mesin ini digunakan untuk mendistribusikan material dari crusher menuju stockpile atau storage pile pada area crusher. Dari belt conveyor, material akan diarahkan ke tripper. Tripper tersebut akan menyalurkan material dalam tempat penyimpanan. Tripper berfungsi untuk mengatur tempat tumpahan material dari belt conveyor. Untuk fungsi tripper ini adalah membentuk pile. Jadi material yang melewati belt conveyor atau diarahkan oleh belt conveyor akan jatuh melalui tripper. Nah, tripper ini akan bergerak ke kanan dan ke kiri sehingga membentuk atau membuat pile dengan tinggi yang merata. Untuk lebih memahami proses pada area crusher Tuban 1, maka kita akan membahas PFD atau gambar alur proses diagram. Yang pertama yaitu kita bahas di area limestone. Terdapat 2 mesin crusher. Tadi saya sudah bilang kalau di hopper atau di area crusher limestone terdapat 2 mesin. Jadi di sini ada 2 hopper. Hopper dengan kode 231HP1 dan 231HP2. Nah, batu kapur akan dimasukkan ke 2 hopper tersebut. Dari hopper akan jatuh ke wobble feeder. Nah, dengan kode 231FE1 dan 231FE2. Nah, berikutnya setelah melalui wobble feeder, material diumpankan ke crusher. Ada 231CR1 dan 231CR2. Setelah material dipecahkan atau digiling, material akan jatuh ke belt conveyor. Ada 241 untuk kode conveyor yaitu 241. Ada BC1 belt conveyor 1 dan BC2 belt conveyor 2 pada area crusher Tuban 1 mesin 2. Nah, di atas 241 BC1 terdapat BF1. BF merupakan back filter. Nah, back filter tersebut memiliki fungsi yaitu memisahkan partikel kecil seperti debu dari gas udara pembawanya.
batu kapur yang digiling akan menghasilkan debu dari batu kapur tersebut. Nah, untuk mengurangi debu pada area crusher digunakan bag filter untuk menyedot debu tersebut dan disaring untuk menghasilkan udara yang bersih atau gas yang bersih. Nah, untuk BF1 hanya menyedot debu di area 241BC1. Sedangkan untuk BF2 itu menyedot debu di area 241BC2 dan di 251BC1 atau bed conveyor 1 di area crusher clay. Nah, untuk clay hampir sama, dimasukkan ke hopper tapi memiliki kode 251 untuk hopper clay. Terus ke apron conveyor AC1 251 AC1. Setelah itu diarahkan ke clay crusher 251 CR1 dan akan jatuh ke 251 BC1. Nah, untuk material batu kapur dan clay akan bertemu jika memproduksi mix pile. Pertemuan antara batu kapur dan clay terjadi di 241 BC3 atau bed conveyor 3. Setelah melalui bed conveyor 3, material akan diarahkan ke bed conveyor 4. Setelah itu diarahkan lagi ke BC5, bed conveyor 5. Nah, di bed conveyor 5 ini untuk produk limestone pile atau correction pile itu langsung dijatuhkan melalui BC5, tidak melalui tripper. Jadi untuk limestone pile dan atau correction pile itu langsung dijatuhkan dari BC5. Sedangkan untuk mix pile itu akan diarahkan ke BC6 dan ke BC7. BC7 sudah di area tripper. Oke, kurang lebih untuk PFD atau proses flow diagram seperti itu. Kita akan lanjut. Berikutnya yaitu instrumen dan equipment. Yang pertama yaitu level hopper. Pada level hopper limestone terdapat level transmitter yang berada tepat di atas hopper. Level transmitter ini bekerja dengan menggunakan radar untuk menentukan persentase volume. Nah, level hopper sekarang itu menggunakan sistem radar. Untuk yang sistem microwave merupakan level hopper lama. Terus untuk level hopper ini hanya berada di limestone atau crusher hopper limestone. Hanya berada di hopper limestone. Untuk hopper clay tidak terdapat level hopper karena menggunakan clay yang hanya sedikit membuat hopper clay tidak membutuhkan level hopper. Level transmitter ini bekerja menggunakan radar untuk menentukan persentase volume hopper. Level hopper akan menyalakan alarm ketika volume hopper full dan low. Ketika volume full, alarm akan berbunyi untuk memberi kode
yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada supir dump truck agar menunda pemasukan material karena terjadi penumpukan. Namun hal tersebut juga bisa menjadi indikasi hambatan pada wobbler. Nah, jadi ada dua informasi ketika terjadi penumpukan material di area hopper dengan indikasi level hopper full. Informasi yang pertama yaitu memberitahukan agar supir dump truck tidak melakukan pengedaman atau pemasukan material ke hopper. Yang kedua yaitu bisa terjadi adanya kendala di area wobbler. Mungkin wobbler tidak berjalan sehingga material menumpuk, atau kecepatan dari wobbler tersebut terlalu pelan sehingga terjadi penumpukan material di area hopper. Yang berikutnya yaitu indikasi level hopper low material. Alarm akan berbunyi dan mematikan wobbler secara otomatis. Nah, jadi ketika di hopper material low atau kekurangan material, otomatis wobbler akan mematikan mesin atau mematikan motor sehingga dapat menghemat daya listrik yang digunakan. Berikutnya yaitu variabel speed. Setelah material masuk ke dalam hopper, material akan langsung jatuh ke wobbler feeder untuk material limestone dan apron feeder untuk material clay. Fungsi dari kedua mesin tersebut hampir sama, yaitu mengumandangkan material dari hopper ke crusher. Kecepatan pada wobbler feeder dan apron feeder dapat diatur. Pengaturan kecepatan pada wobbler feeder dan apron feeder bertujuan agar material dapat diumpankan secara kontinu ke mesin crusher. Nah, jadi kecepatan di wobbler feeder maupun apron conveyor itu dapat diatur melalui CCR. Tujuan dari pengaturan kecepatan tersebut yaitu mengatur cepat lambatnya armada yang datang dari tambang ke mesin ke area crusher. Jika kecepatan wobbler feeder terlalu cepat sedangkan armada tambang datangnya lama, maka akan sering terjadi kekosongan di hopper. Dan mesin-mesin seperti crusher, conveyor akan tetap berjalan sehingga penggunaan energi listriknya akan semakin banyak. Nah, maka dari itu pengaturan kecepatan ini bertujuan agar material masuk ke crusher secara kontinu, secara terus-menerus antara armada datang, mesin mengolah atau memproses material tersebut secara terus-menerus sehingga tidak terjadi kekosongan hopper dan mesin bekerja tanpa memproses material. Kurang lebih seperti itu untuk
variabel speed. Variabel speed ini bekerja dengan mengontrol tegangan listrik ke electrical motor. Yang berikutnya yaitu oli hidrolik. Wobbler feeder pada limestone memiliki alat oil hidrolik yang berfungsi untuk mengencangkan rantai penggerak bar wobbler. Jadi penggerak atau wobbler feeder itu terdiri dari bar. Kurang lebih ada 19 bar, namun ada modifikasi pada wobbler feeder, yaitu bar ke-19 itu dibongkar karena sering terjadi patah bar pada bar nomor 19. Nah, bar-bar dari wobbler feeder ini digerakkan menggunakan rantai. Rantai yang digunakan dapat mengalami kendor. Nah, fungsi dari oil hidrolis atau oli hidrolis ini yaitu mengencangkan rantai. Untuk pompa tersebut berfungsi menyirkulasikan oli dengan tekanan dari tempat penampungan oli ke hidrolik yang berada di bawah rantai wobbler. Jadi dari oil hidrolik ini, oli akan diarahkan untuk menekan sebuah alat pengencang rantai yang berada di bawah rantai wobbler. Yang berikutnya yaitu RTD atau yang disebut Resistance Temperature Differential, yang berfungsi untuk mengukur perubahan temperatur pada bearing crusher. Perubahan suhu yang didapatkan oleh RTD akan disalurkan ke temperatur transmitter untuk dirubah besaran resistennya menjadi 4-20 mA agar dapat dibaca oleh PLC. Pengukuran suhu temperatur pada bearing bertujuan agar mesin tidak mengalami panas yang berlebihan sehingga bearing tidak panas dan dapat mengalami kerusakan. Berikutnya yaitu sensor material gantung. Untuk sensor material gantung ini berfungsi ketika ada clay atau tanah liat yang tidak berjalan ke crusher dan menggumpal di atas roll. Jadi ketika kedua roll itu mencacah tanah, kemungkinan ada tanah yang tidak bisa masuk atau tercacah karena menggumpal di atas roll dan tidak mau turun atau tidak mau tercacah, sehingga terus berada di atas roll pada clay crusher. Yang berikutnya yaitu sensor scraper miring. Ada dua sensor pada scraper, yaitu pada sisi kiri dan sisi kanan. Apabila scraper miring, maka sensor akan mematikan motor dan perlu adanya pengecekan di lapangan. Nah, scraper ini berfungsi untuk membersihkan material yang jatuh dan diarahkan ke belt conveyor.
Ketika scraper miring, sensor akan mematikan motor dan bagian operasi akan mengecek ke lapangan dan melihat apakah ada scraper yang miring. Yang kedua yang berikutnya yaitu indikator pressure. Terdapat indikator pressure di back filter yang berfungsi untuk melihat besaran tekanan di lapangan. Jika tekanan tidak normal, maka perlu pengecekan apakah ada penyumbatan pada back filter. Nah, back filter berfungsi untuk menyedot udara atau debu, udara kotor atau debu dari hasil penggilingan di limestone ataupun di clay. Nah, penyedotan tersebut pastinya menghasilkan tekanan. Nah, untuk tekanan pada back filter dapat dilihat di indikator pressure yang ada di lapangan. Jika tekanan tidak normal, maka perlu ada pengecekan dan bisa menjadi indikasi penyumbatan pada back filter. Berikutnya yaitu motion detector. Motion detector yang berfungsi mematikan program ketika ada problem tile tidak bergerak. Ketika indikator pada CCR motor bergerak namun tile tidak bergerak di lapangan, maka ada problem pada alat tersebut sehingga motion detector akan mematikan motor. Jadi ketika penggerak di area motor bergerak sedangkan pada tile tidak bergerak, nah itu terjadi indikasi belt putus atau terjadi slip, mungkin bisa terjadi slip atau indikasi brake sobek. Kelihatannya lebih merujuk ke indikasi brake sobek karena pada motor penggerak puli bergerak sedangkan pada bagian tile tidak bergerak. Nah, indikasi ini perlu adanya pengecekan di lapangan. Yang berikutnya yaitu drift switch. Drift switch atau belt drift switch adalah sebuah sensor yang berfungsi mendeteksi apabila terjadi penggeseran pada brake saat berjalan. Nah, jadi drift switch itu ada dua alat di kanan dan atau di kanan di kiri lah ibaratnya. Nah, ketika bed itu miring akan mengenai drift switch tersebut. Nah, ketika miringnya tidak terlalu parah, maka dia akan mengenai sensor pertama yang akan memberikan sinyal atau alarm yang dapat dilihat di CCR, yaitu indikasi bahwa bed dalam posisi tidak stabil. Namun apabila pergeseran bed sangat parah, maka arm atau tuas akan menyentuh switch yang dapat mematikan motor konveyor setelah alarm berbunyi. Jadi yang pertama, jika pergeseran bed itu tidak terlalu parah, itu hanya memberikan indikasi atau indikator ke CCR bahwa bed tersebut miring dan membunyikan alarm. Sedangkan kalau belt itu bergeser parah hingga menyentuh switch kedua, maka switch akan mematikan motor konveyor setelah alarm berbunyi. Jadi
Setelah alarm berbunyi, tanda untuk belt miring tidak parah. Yang kedua akan mematikan. Berikutnya yaitu pull cord. Pull cord adalah switch elektromekanik yang memiliki fungsi untuk menghentikan belt conveyor dengan cara menarik tali yang terpasang sepanjang belt apabila terjadi gangguan di lapangan. Nah, pull cord ini akan ditarik apabila terjadi gangguan di lapangan. Namun, pull cord ini juga digunakan untuk keadaan perbaikan atau pengecekan mesin. Kadang untuk safety agar mesin tidak beroperasi atau dioperasikan melalui CCR. Nah, untuk tim perbaikan atau orang yang mau memperbaiki konveyor akan menarik pull cord sehingga memberikan tanda bahwa mesin tersebut tidak ready. Akan tetapi ketika perbaikan sudah selesai, maka pull cord harus dibalikan pada kondisi seperti semula atau dalam kondisi ready. Berikutnya yaitu belt wagger. Belt wagger adalah equipment control yang berfungsi untuk mengukur jumlah massa total atau laju aliran material yang melewati belt conveyor. Belt wagger terdiri dari speed sensor, load cell, dan test wag yang akan mentransferkan sinyal sensor ke indikator lapangan dan diteruskan CCR. Jadi, belt wagger ini berfungsi untuk mengukur jumlah massa total atau laju aliran material yang melalui konveyor. Berapa ton per jam dengan kecepatan kurang lebih ton per jam ya. Berikutnya yaitu magnet permanen dan metal detektor. Magnet permanen adalah alat yang berfungsi untuk memisahkan benda asing berupa logam yang ikut masuk pada proses pemasukan material ke crusher. Sedangkan untuk material detektor adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi logam yang tidak tertangkap di magnet detektor. Magnet permanen. Jadi untuk safety mesin, material yang membawa besi, entah itu dari alat tambang yang terjatuh atau ada material-material logam yang tercampur oleh batu kapur atau tanah liat, akan ditangkap oleh magnet permanen. Ketika terjadi terjadi kelewatan atau magnet permanen telah dilewati metal, benda metal atau logam tidak tertangkap oleh magnet permanen, maka ada safety atau alat kedua yang dapat memberikan sinyal ke CCR bahwa ada besi yang terlewat dari magnet permanen. Nah, nama dari alat tersebut yaitu metal detektor. Ketika logam melewati metal detektor, maka otomatis belt akan berhenti dan memberikan sinyal bahwa ada besi yang terlewat dari magnet permanen. Berikutnya yaitu sensor indikasi belt sobek. Sensor indikasi belt sobek adalah alat yang berfungsi sebagai indikasi apabila terjadi sobek pada belt. Sensor indikasi ini bekerja apabila ada material yang jatuh dan mengenai plat besi
Benda yang jatuh pada plat besi tersebut akan membuat alat tidak seimbang dan sensor akan mematikan motor konveyor. Jadi di bawah bel tersebut ada plat. Nah, plat tersebut ketika terkena material akan tidak seimbang sehingga membuat sensor mematikan motor pada konveyor. Yang berikutnya yaitu sensor di area tripper. Pada tripper terdapat banyak sensor seperti sensor pulsa tripper yang berfungsi mendeteksi posisi tripper, start vision pada 241BC7 untuk mendeteksi muatan material, motion detector sensor mekanika untuk mendeteksi gerak konveyor, dan sensor proximity pada kabel tripper. Ada pile limit switch dan over limit switch yang bertujuan sebagai batas penggerak tripper. Untuk limit pile sebagai batas pile atau material yang dimutahkan oleh tripper, sedangkan untuk over limit berfungsi sebagai safety jika sensor pile limit mengalami gangguan dan tidak terdeteksi target, maka sensor over limit akan membaca target dan mematikan sistem pada tripper. Berikutnya yaitu PLC, Program Logic Control. Jadi sensor-sensor yang berada di area crusher atau dari hopper, ada level hopper sampai ke tripper akan disalurkan atau diarahkan ke PLC. Namun untuk tripper terdapat PLC di lapangan. Jadi PLC keseluruhan ada di area electric room, termasuk PLC yang ada di tripper juga akan diarahkan ke PLC electrical room. Oke. Berikutnya yaitu switchgear dan MCC panel. Fungsi dari switchgear dan MCC panel yaitu menyambung atau memutuskan tenaga listrik pada mesin di area crusher. Switchgear dan MCC panel akan terhubung ke PLC dan dapat dikontrol melalui CCR untuk menyalakan dan mematikan mesin di lapangan. Jadi ketika CCR ingin mematikan mesin melalui program di layar komputer, di komputer akan mengirim sinyal ke PLC dan PLC akan mematikan atau menyalakan mesin melalui switchgear dan MCC panel. Berikut yaitu pembahasan PNID dari area cluster Tuban 1. Yang pertama dapat kita lihat yaitu ada level transmitter di atas hopper limestone. Nah, level transmitter ini akan diarahkan ke PLC. Di sini ada PLC. Nah, berikutnya di bubble feeder ada PL dan PT, yaitu pressure transmitter, dan pressure indicator yang berada di oil hidrolik. Berikutnya di crusher ada RTD dan TT. Kita mengarah ke BF1 karena hampir sama dengan BF2. Kita bahas yang mesin crusher 1. BF1 ada ini PI, pressure indicator. Terus di belt conveyor BC1 terdapat
MD, motion detector. Terus hampir sama dengan mesin 2, mesin 1 hampir sama dengan mesin 2. Berikutnya di area clay ada cuma bersama, di kerasnya ada RTD dan TT, dan di belt conveyor 1 clay ada MD, motion detector. Berikutnya kita ke 241 BC3. Di 241 BC3 ini yang terdapat MP, magnet permanen. Nah, setelah itu ada DS, drive switch, dan ada MD, metal detector, yang terdapat di 241 BC1. Setelah itu yang segitiga ini adalah belt wagger. Belt wagger terdapat di BC1 clay atau 251 BC1 dan 241 BC3. Untuk IBS ini merupakan indikator belt sobek. Setelah itu di 241 BC4 hanya ada motion detector. Hampir sama sampai menuju ke tripper terdapat SS. SS ini yaitu tadi sudah dibahas. Untuk tripper yaitu ada sensor switch dan sensor proximity. Nah, dari tripper ini ada PLC lapangan. Setelah di lapangan akan dialirkan atau disalurkan ke PLC di electrical room, dan untuk motor, semua motor akan diarahkan ke MCC dan dihubungkan ke PLC. Dari PLC di electrical room akan disalurkan ke CCR. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi ini. Jika ada kesalahan mungkin bisa dikoreksi melalui kolom komentar, dan mungkin jika ada pertanyaan juga bisa melalui kolom komentar. Ada saran, masukan, atau pertanyaan, maka bisa saya jawab. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.